Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Waktu untuk membangun diri, membangun aspek jiwa. Kesadaran akan terbatasnya waktu akan membuat kita sibuk mempersiapkan diri. Kita akan sibuk untuk bangun dari tidur rohani. Salah satu persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus adalah membangun diri. Efesus 4 ayat 15-16 menuliskan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai manusia, terutama orang-orang percaya kepada Kristus, hidup kita harus berubah ke arah yang lebih baik, yang kita kenal sebagai bertumbuh ke arah Kristus. Kita perlu membangun diri di dalam kasih. Kasih menjadi motivasi dan dasar tindakan membangun tubuh Kristus. Membangun tidak boleh didorong oleh kebanggaan, ambisi pribadi, atau keinginan untuk diakui. Tapi sebaliknya, kita membangun karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih juga harus menjadi standar kita bertindak, berinteraksi, dan melayani orang lain. Tanpa kasih, tindakan-tindakan ini bisa menjadi kasar, bisa menjadi menghakimi, atau memecah belah. Manusia memiliki 3 aspek, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Dan 3 aspek itu semua perlu dibangun. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu adalah satu kesatuan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membangun aspek jiwani. Aspek jiwani ini menyangkut tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu adalah aspek dalam manusia yang tidak nampak, di mana di situ terdapat pusat kepribadian, akal budi, emosi, dan kehendak. Membangun jiwani itu berarti mengelola dan membantu pikiran, perasaan, serta kehendak yang akhirnya akan terbentuk karakter kita. Bagaimana cara membangun pikiran? Mari kita pahami terlebih dahulu bahwa sejak manusia berdosa, manusia ini terpisah dari Allah. Manusia mengalami kerusakan menyeluruh, termasuk jiwanya, terutama pikirannya. Pikiran adalah sumber tindakan. Dalam Lukas 6 ayat 45, Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita yakini di dalam hati pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi menurut Alkitab, pikiran bukanlah hanya ruang penyimpanan data, melainkan tempat di mana karakter terbentuk dan tempat ketaatan atau pemberontakan kepada Allah itu dimulai. Pikiran adalah tempat peperangan rohani yang utama. Iblis menyerang kita melalui pikiran kita, yaitu ketika sebuah kesan masuk lewat panca indera. Kesan itu diolah di dalam pikiran kita. Iblis bisa menanamkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, bagaimana cara memenangkan peperangan dalam pikiran? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui pikiran. Ini adalah sebuah proses yang aktif, artinya kita harus secara sengaja membangun pola pikir yang baru dengan mengganti pola pikiran lama dengan firman Allah. Bukan sekedar kata-kata positif yang tidak berdasarkan firman Allah. Mengubah pola pikir dunia yang berpusat pada diri sendiri, kekhawatiran, hal-hal yang fana, dan menggantinya dengan pola pikir yang berpusat pada Kristus. Artinya,
kita melihat setiap situasi, baik suka maupun duka melalui sudut pandang Tuhan. Yang kedua, dengan cara mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, benar, dan mulia. Artinya kita dengan sengaja mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang baik, mengisi dengan kebenaran Allah. Maka kita akan memperkuat diri secara rohani dan emosional. Yang ketiga adalah menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 menuliskan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa ada siasat dan ada benteng yang dibangun oleh musuh rohani untuk menyerang kita. Paulus mengatakan bahwa tugas kita adalah menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa pikiran kita tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Sebaliknya, kita harus secara sadar mengarahkannya untuk mentaati firman Tuhan. Jadi, untuk mengganti atau untuk memperbarui pola pikir, mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, dan menaklukkan pikiran hanya dengan firman Allah. Untuk membangun pikiran kita agar tumbuh ke arah Kristus, tidak ada cara yang lain kecuali dengan firman Allah. Kemudian, bagaimana cara untuk membangun emosi atau perasaan? Emosi adalah bagian penting dari jiwa kita, dan emosi yang tidak stabil dan emosi negatif dapat menghambat pertumbuhan rohani. Misalnya perasaan ketakutan, perasaan kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran, yaitu apa yang kita tahu. Misalnya saat kita menghadapi masalah, hati kita cemas. Namun jika kita tahu bahwa menurut firman Allah, Dia Maha Kuasa, maka kita akan diberikan rasa tenang dan aman. Kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan perasaan itu membutuhkan peran Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan buah roh, yaitu penguasaan diri. Jadi semakin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita akan memiliki penguasaan diri dan emosi yang selaras dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk membangun kehendak? Kehendak adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan. Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih. Sebagaimana pikiran, perasaan manusia rusak karena dosa, maka kehendaknya juga menjadi rusak. Kecenderungannya adalah menuruti kehendak daging. Dalam konteks membangun diri, ini berarti kita harus secara sadar memilih untuk mentaati Tuhan, menundukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Teladan yang diberikan Kristus, di mana Dia mengarahkan kehendak bebasnya untuk tunduk pada Bapa saat Yesus di Taman Getsemani. Ini menunjukkan bahwa kehendak manusia yang sejati harus ditundukkan, harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Setelah pikiran diperbarui dan emosi dikelola, kehendak kita akan lebih mudah memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tersebut, supaya aspek jiwani kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita selaras dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.